Akan tetapi ayat-ayat yang tadi kita sebutkan dalam surat Ad-Dukhan dan Ar-Rahman, ya, itu berkenaan maka tidak boleh bagi wanita untuk memiliki lebih dari satu suami atau disebut poliandri, baik di dunia maupun jika seorang wanita belum pernah menikah sama sekali ketika di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi pemirsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin habibina maulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah wa la rasulah ba'dah. Video sebelumnya kita sudah membahas tentang surga, tetapi ada berbagai permasalahan di sini yang akan kita bahas, ya. Bahwa kenikmatan surga itu digambarkan dengan tidak ada mata yang pernah melihatnya, tidak ada telinga yang pernah mendengarnya, dan tidak pernah terbesit di hati manusia. Oke, benar. Akan tetapi kita gambarkan lagi bahwa surga itu adalah puncak, ya, puncak di mana setiap yang diinginkan manusia itu di surga akan terjadi seketika tanpa ditunda waktunya. Maka Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 71, seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi di ayat ini bahwa ini menggambarkan bahwa dalam surga itu ada bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata. Apa saja yang kita sukai, ya, sebagai balasan atas apa yang telah kita kerjakan di dunia ini. Maka apa saja yang kita inginkan di sana, semuanya ada. Dan di antara kenikmatan surga adalah hubungan suami istri yang diisyaratkan oleh Al-Quran dalam firman Allah Ta'ala. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 54 yang artinya, demikianlah dan kami berikan kepada mereka bidadari. Dalam surat Ar-Rahman ayat 56 juga digambarkan, di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan, menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, artinya manusia sebelumnya tidak pernah tersentuh. Dalam tanda kurung, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Jadi bidadari-bidadari ini menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh siapapun, bahkan oleh jin sekalipun. Akan tetapi ayat-ayat yang tadi kita sebutkan dalam surat Ad-Dukhan dan Ar-Rahman, ya, itu berkenaan dengan laki-laki. Jadi kalau laki-laki masuk surga digambarkan seperti itu. Nah, bagaimana, ya, jika bagi wanita di dunia, ya, yang kelak menjadi istri bagi suaminya, ya. Jadi ketika di dalam wanita di dunia, nanti dia akan menjadi istri bagi suaminya ketika dulu di dunia, jika mereka berdua disatukan oleh iman. Jadi kalau misalnya istrinya di dunia, suaminya seperti yang sekarang di dunia, maka nanti di surga juga akan menjadi suaminya kalau disatukan dengan iman. Maka tidak boleh bagi wanita untuk memiliki lebih dari satu suami atau disebut poliandri, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi itu berlaku juga di dunia, juga di akhirat. Tidak boleh nanti di surga kelak juga memiliki lebih dari satu suami, tetap satu suami. Jika seorang wanita pernah menikahi laki-laki lebih dari satu ketika di dunia, mungkin punya suami meninggal, menikah lagi, ya, lebih dari satu, maka bagaimana nanti di akhirat? Maka nanti di akhirat kelak ia akan dipasangkan dengan yang terbaik dari suami-suaminya di dunia terdahulu. Misalnya suaminya ada 3. Nah, di mana yang paling baik ini, itulah nanti akan dipasangkan dengan wanita tersebut. Apa maksudnya yang terbaik di sini? Yang dimaksudkan terbaik di sini adalah ditinjau dari yang paling baik akhlaknya, paling baik tingkah lakunya, dan paling baik kedudukannya atau makomnya.
Itu dia akan dari suami-suaminya itu akan dipilihkan yang paling baik baginya. Jika seorang wanita belum pernah menikah sama sekali ketika di dunia, ya, jadi jomblowati selamanya di dunia, ya, cewek-cewek jomblo sampai selamanya di dunia, maka bagaimana nanti di akhirat? Kalau ditinjau dari segi syariat, Allah boleh saja mengawinkannya dengan siapapun yang ia kehendaki dari lelaki mukmin di akhirat kelak, ya. Sebagaimana diketahui bahwa penduduk surga tidak pernah berselisih, tidak saling membenci dan tidak saling dengki. Dalam firman-Nya Allah dalam surat Al-A'raf ayat 43, dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka, mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Dalam surat Al-Hijr ayat 47, dan kami lenyapkan segala rasa, ya, dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Jadi semuanya saling merasa saudara, tidak ada dendam. Nah, kenapa? Sesungguhnya karunia Allah bagi penduduk surga itu tidak terputus dan hilang. Setiap yang diinginkan oleh penduduk surga, maka ia akan mendapatinya dengan cara yang paling mudah, kondisi yang paling membahagiakan, dan waktu yang paling baik. Nah, ini artinya bahwa ketika wanita di dunia belum menikah sama sekali, kemudian sampai akhir hayatnya belum menikah, maka bisa jadi, ya, Allah kemudian nanti akan mengawinkannya, menikahkannya dengan laki-laki mukmin di surga. Nah, Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu digembirakan, diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 70-71. Baiklah pemirsa, kita tahu bahwa lahir, kematian, dan jodoh juga rezeki itu adalah termasuk ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa jadi ketentuan Allah adalah di dunia dia tidak menikah di dunia, artinya dia tidak mendapat jodoh di dunia. Ini termasuk ketentuan Allah. Nah, tetapi jangan khawatir. Kenapa? Karena kalau tidak bisa menikah di dunia, nanti di akhirat juga bisa menikah. Artinya tidak ada kata jomblo, ya, tidak ada kata single, ya, sampai kapanpun tidak ada. Karena kalau di dunia pun masih jomblo, nanti akan dia nikahkan di akhirat, akan mendapatkan pasangan di akhirat, akan dijodohkan di akhirat. Kalau kemudian itu membuat para pemirsa sekalian gundah gulana, tidak, jangan, ya, karena tidak mengenal kata jomblo. Maka semangat terus menjalani hidup, bersyukur, dan terus memotivasi diri. Karena bagi para jomblo-jomblo, jika tidak bisa menikah di dunia, maka akan menikah di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.